Ya, teman-teman sudah di recharge ya. Kita akan bersiap untuk materi selanjutnya tentang soft skill. Yuk, saya ulang lagi nih. Are you ready? Go. Oke, silakan Kang Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan hari ini saya sehat bahagia. Apa kabar hari ini teman-teman? Hari ini saya sehat bahagia. Sehat. Oke, ditutup dengan hahaha. Oke, jawab dengan hari ini saya sehat bahagia. Gitu ya. Apa kabar hari ini teman-teman? Hari ini saya sehat bahagia. Prinsipnya adalah semakin siang semakin semangat. Bagaimana semangatnya siang ini? Semakin siang semakin semangat. Di sesi siang hari ini, selamat datang di Leadership Soft Skill gitu ya. Dan boleh semuanya on mic, on cam, tidak dilarang. Boleh semuanya dihidupkan. Suara berisik, suara sari roti gitu ya, silahkan. Itu benar-benar natural bahwa teman-teman ada di muka bumi ini, tidak di planet lain gitu ya. Jadi silakan on mic-nya, silakan on kameranya. Oke, saya tanya lagi. Jawab dengan semakin siang semakin semangat. Bagaimana semangatnya siang hari ini? Semakin siang. Masih ingat gak ya? Apa kabar hari ini? Gimana Hari tadi? ini saya sehat. Aha? Bahagia. Hari ini saya bahagia. Hari ini saya sehat bahagia. Itu bahagia itu mau pidato gitu ya. Oke teman-teman sekalian, seperti hanya Kang TB bilang, kita siang hari ini belajar sambil apa? Belajarnya sambil apa? Bahagia. Bersenang-senang. Oke, ikuti gerakan Kang Lukman. Kita hari ini belajar sambil bersenang-senang. Oke, kita hari ini lagi apa teman-teman? Belajar sambil bersenang. Oke, senang-senang. Keren ya, Yulia keren banget ya ekspresinya gitu. Asik. Oke, baik teman-teman. Mengawali siang hari ini di sesi saya. Kita akan belajar, niatkan dulu belajarnya. Ya, bagi yang muslim, saya doakan Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti proses belajar mulai siang hari ini sampai sore nanti. Jadi jangan kendor semangatnya. Karena semakin siang semakin semangat dan saya tidak melihat wajah-wajah lesu di hadapan saya. Semuanya ceria, ya, semuanya luar biasa. Oke? Dan bersama saya Kang Lukman selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan meluruskan niat. Siapkan dulu buku, penanya yang dicatat ya, yang diperintahkan oleh Kang TB dicatat. Nah, itu jangan dialihkan, tetap ada di depan teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Kang Lukman. Saya baru nih menjajaki dunia soft skill karena prinsip saya teman-teman setiap hari adalah hari yang baru. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang fokus siap untuk menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Jadi saya sangat senang sekali. Saya bekerja di BPPK Ciloto sebagai analis diklat teman-teman sekalian. Dan siang hari ini kita akan sharing ya. Ini bukan sesi materi, bukan sesi motivasi, kita hanya sekedar berbagi pengalaman, berbagi cerita yang pernah Kang Lukman alami dan yang pernah Kang Lukman rasakan, yang pernah Kang Lukman dengar dari para motivator, dari para inspirator dunia gitu ya. Dan ini di pojok kiri bawah di layar teman-teman ada medsos Kang Lukman, boleh di like gitu ya. Kalau suka silakan dikunjungi. Kata Kang TB tadi Instagram gitu juga punya, silakan di-add, mangga silakan. Dan moto hidup Kang Lukman dan semoga ini bisa mengalir dan diikuti oleh teman-teman. Apa itu? Yakinkan teman-teman sekalian
setiap kita adalah pemenang. Tahu nggak? Yakinkan itu. Kita semua, siapapun teman-teman, ya, baik laki maupun perempuan, yang rumahnya di desa maupun di kota, kita semua adalah pemenang, teman-teman. Karena apa? Ingat, pelajaran biologi, ilmu yang sudah kita dapatkan di sekolah menengah dulu, apa itu? Kita terlahir dari sperma yang terpilih. Satu-satunya sperma yang terpilih yang bisa menembus sel ovum, yang itulah dilahirkan kita. Ingat teman-teman, lihat sidik jari kita ini. Sidik jari kita berbeda. Tiap orang memiliki kehebatan masing-masing, tiap orang punya potensi masing-masing ya. Dan yakinkan setiap kita adalah pemenang. Dan pasti setiap kita adalah pemimpin. Maka jadikan kemenangan dan kepemimpinan itu sebagai asa untuk meraih kemuliaan. Tadi di sesi sebelumnya, teman-teman sekalian udah ngobrol banyak tentang basic leaders gitu ya. Bagaimana contoh teladan-teladan pemimpin bangsa, mulai Bung Karno sampai presiden saat ini, pemimpin dunia, inspirator yang telah diberikan, dicontohkan di depan layar teman-teman sekalian. Meskipun kita terbatas dengan jarak hari ini, tapi kami harapkan teman-teman tetap ikut berpartisipasi aktif, sharing, karena setiap orang adalah guru, sebagaimana para motivator kita yang telah disampaikan sebelumnya. Dan teman-teman sekalian, kita akan lebih banyak sharing, dan kita akan bersama-sama untuk mengembangkan soft skill kita sebagai leader. Jawab dengan go. Are you ready? Go. Belum on mic tapi bibirnya udah go gitu, luar biasa. Kalian luar biasa teman-teman. Oke, keep focus. Tadi sudah diajarkan oleh atau dipimpin ya oleh Kang Iman pemateri sebelumnya. Nah, saya ingin lihat nih wajah-wajah yang sangat luar biasa. Mbak Mirna, Mbak Cahaya, benar-benar bercahaya kilauan wajahnya ya. Mbak Magarani juga senyumnya, wah luar biasa. Mas Iketut, wah benar-benar fokus, kacamatanya sampai berkilau, Mas Ketut ya. Oke, banyak lagi yang lain luar biasa. Oke, kita belajar fokus. Siapkan buku dan pena di depan teman-teman. Oke, Mas Rido, siap Mas Rido? Boleh on cam Mas Rido. Oke, sudah siap bukunya dan penanya teman-teman? Kita belajar fokus hari ini. Siap? Oke, teman-teman sekalian, kalau udah siap, teman-teman bisa berdiri. Oke, Mas Rido, saya tanya aja, nggak merintah berdiri ya. Jadi nggak usah. Oke, fokus ya, saya tanya. Teman-teman bisa berdiri, jawabannya apa? Bisa. Oke, bisa aja, tanya aja gitu ya. Nggak ada yang nyuruh berdiri. Oke, fokus. Keep fokus. Oke, silakan siapkan pena dan bukunya di depan teman-teman. Oke, tunjukkan penanya di depan layar. Tunjukkan kalau teman-teman serius mengikuti belajar siang hari ini. Oke, terima kasih Mbak Sunyi. Terima kasih Mbak Nira. Terima kasih Mas Rido. Mbak Ega luar biasa, Mbak Nila, Mbak Sekar. Wow, banyak banget ya. Mbak Magarani tadi udah saya sebut ya. Oke, on cam dan tunjukkan penanya di depan. Oke, fokus teman-teman. Oke, penanya saya yakin sudah siap. Sekarang tuliskan di buku teman-teman angka berapapun itu, tapi range-nya 1 sampai 10. Oke, range-nya 1 sampai 10. Boleh 1, boleh 3, boleh 5,6, 7,1876, bebas gitu ya. Tapi sebagai informasi, setelah ini ada tugas untuk mengerjakan soalnya. Jadi kalau semakin banyak koma, teman-teman akan kesulitan, kecuali pakai kalkulator ya. Oke, sudah? Kalau sudah, anjungkan tangannya dengan pena, tunjukkan penanya. Oke, sudah memilih angka ya? Oke, sudah memilih angka. Oke, Mbak Magarani udah milih, Mbak Iga udah milih ya, Mbak Iga ya. Udah milih angka ya, 1 sampai 10 ya. Mbak Ayu Eka Safitri udah milih ya. Oke. Setelah teman-teman pilih, angka yang sudah teman-teman tentukan itu, range 1 sampai 10, sekarang dikalikan 2. Silahkan dikalikan 2.
Ini soal anak SD pasti bisa ngerjain gitu ya, cuma perkalian, penambahan, pengurangan gitu ya. Cuma soal-soal sederhana. Enggak. Kalau angkanya tidak koma, Kang Lukman yakin teman-teman langsung cepat bisa ngerjain. Oke, kalau sudah, tunjukkan penanya di depan layar. Kalau sudah, oke, sudah dikalikan 2 ya. Mbak Ayu masih fokus, Mas Ketut. Udah selesai, Mas Ketut? Sudah? Oke, sudah. Oke, semua penanya udah di depan layar, berarti udah selesai. Setelah dikalikan 2, teman-teman, hasilnya itu, oke, fokus ya, hasilnya itu silakan ditambah 6. Oke, saya beri waktu 5 detik saja karena ini sudah mahasiswa ya. Mahanya siswa, jadi cepat. Jadi pilih angka, kalikan 2, setelah itu angka hasilnya itu ditambah dengan 6. Mbak Magarani, selesai, jempol, keren Mbak Magarani. Hasilnya itu tadi, oke, selanjutnya. Mbak Anas fokus ya. Oke, sip. Anggut-anggut. Hasilnya tadi, silakan sekarang dibagi dengan 2. Dibagi 2, Mbak Magarani. Hasilnya yang tadi itu, telinganya sampai deket gitu ya. Oke, bagi 2. Udah ya teman-teman? Oke, langkah terakhir, hasilnya tadi itu, setelah dibagi 2, hasil terakhir tadi itu, silahkan dikurangi dengan angka yang pertama kali teman-teman pilih. Oke, kalau sudah tunjukin penanya di depan layar. Oke, mantap. Mbak Ayu masih ngerjain, masih fokus. Udah, Mbak Nila, selesai ya? Oke, malah dimatikan layarnya. Oke, selesai. Oke, sekarang saya cek. Teman-teman fokus nggak? Silakan jawabannya diketik di kolom chat. 1, 2, 3, mulai. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, Mbak Ega excited gitu ya. Excited. Kenapa Mbak Ega? Boleh on mic silakan. Iya Kak, kaget angkanya pada sama. Oke, Mas Ardiansyah boleh on mic dan on cam. Mana nih Mas Ardiansyah nih, beda nih. Beda nih. Jawabannya beda nih. Mas Ardiansyah mau mempertanggungjawabkan hasil ujiannya atau jangan-jangan nggak lulus SD? Nggak ya, bercanda. Oke, Mas Ardiansyah mana nih? Jangan-jangan nggak ngikut nih. Oke, jawabannya kalau benar ya, thanks teman-teman, partisipasinya luar biasa ya. Kalau bukan 3, teman-teman belum fokus. Oke ya. Oke, soal lagi. Masih mau nggak? Masih mau nggak kasih soal lagi? Jawab dong, jawab boleh. Oke. Mau ya? Oke. Soal kedua, cepat, ini cepat, fokusnya lebih. Biar saya, oke, selesai ya, masuk semua, jawabannya sama, berarti teman-teman fokus. Sekarang soal kedua, instruksinya lebih cepat. Silahkan pilih angka. 5 detik, 1 sampai 10 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Pilih angka 1 sampai 10. Sekarang silakan dikali 2. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Setelah dikali 2, tambah dengan 8. Ya, tambah dengan 8. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Setelah ditambah dengan 8, hasilnya silakan dibagi 2. Ya, hasilnya tadi terakhir dibagi dengan 2. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan sesi terakhir, hasilnya tadi itu silahkan dikurangi dengan angka yang teman-teman pilih pertama tadi. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya silakan di chat. Oke, sama ya. Oke, baik. Silakan, ini bisa dipakai tebak-tebakan sama keponakannya ya. Sama anak-anak teman di tetangganya. Baik, semua udah fokus? Wow, luar biasa. Semua jawabannya sama ya. Dan apabila tidak, udah masuk waktu sholat ya. Silakan bagi yang sholat, silakan lanjut untuk melaksanakan ibadah. Baik teman-teman, fokus berikutnya. Oke, tantangan belum selesai nih. Dan tantangan yang satu ini ada hadiahnya. Wah, ini bocoran ya, bocoran. Tantangan yang satu ini ada hadiahnya. Oke, baik, silakan ambil handphonenya teman-teman sekalian. Ambil handphone. Oke, sudah? Handphonenya diambil? Sudah? Kalau sudah, tunjukin handphonenya dong. Boleh? Tunjukin handphonenya. Mbak Sunyi udah, Mbak Mutiara udah, Mas Rido udah ya?
Oke, handphonenya keren ya. Sekarang kalau nggak punya handphone nggak bisa daring gitu ya. Oke teman-teman, luar biasa. Kalau udah masuk di handphonenya, masuk di browsernya sekarang. Silakan masuk di browser. Browser apapun itu ya, boleh Chrome, boleh Mozilla, boleh bawaan dari handphonenya, silakan. Oke, setelah masuk ke browser, teman-teman sekalian, silahkan. Oke, mohon maaf, saya lagi nge-freeze. Udah. Oke, sorry teman-teman. Saya ada masalah jaringan tadi. Oke, maklum ya, ini kendala klasikal. Oke, udah masuk ke browsernya, udah ya. Oke, kita masuk permainan. Jadi fokus di handphone dan di layar laptop teman-teman sekalian. Oke, silakan ketik di browsernya itu teman-teman www.kahoot.it. Silakan ketik. Silakan ketik di layarnya. Dan di situ ada ketika diminta PIN, teman-teman sekalian. Ketika diminta PIN, silahkan ketik 1850793. Oke, oh Mbak Ega udah masuk. Mbak apa Mas ini ya? Oke, masih satu orang. Ibnu Komala luar biasa. Oke, masih 3 orang ya. Ditunggu. Saya tunggu 1 menit deh. Oke, saya tunggu 1 menit. Kurang baik apa nih? Oke, ketik www.kahoot.it. Kemudian game pin-nya, ada pin di situ. Ketik 1850793. Wah, udah 13 orang. Ingat, game ini, game fokus yang satu ini ada hadiahnya. Pemenangnya nanti mendapatkan hadiah voucher dari kami Ciloto Capacity Building. Senilai pulsa sebesar Rp50.000. Lumayan kalau dipaketin di Telkomsel tuh udah dapat berapa giga gitu ya. Apalagi yang lain, paket yang lain, misalkan XL, Indosat itu lebih banyak. Biasanya giganya lebih banyak daripada Telkomsel. Oke, udah 34 orang, 35, luar biasa. Saya beri waktu tambahan 30 detik lagi. Oke, silakan kita bermain bersama. Oke, luar biasa. Ada yang chat gimana? Ada masalah? Oke, nggak ada ya. Keren, luar biasa. 49 orang bergabung. Oke, waktunya kurang 15 detik lagi. Saya tunggu. Saya tunggu teman-teman sekalian. Setelah 15 detik ini, saya case close ya. Semuanya tutup. Jadi yang belum bisa bergabung, mohon maaf. Peluang Anda untuk mendapatkan pulsa hangus. Oke ya. Oke, 65 orang lagi. Saya tambah 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 7. Kok macet ya? 6, 5, 4, 3, 3. Macet lagi nih. Kenapa nih jaringan? Kenapa macet ya? Kenapa nge-freeze ngulang 3 terus ya? Oke, 78 orang. 3, 2, dan go. 81 orang bergabung. Dan izin saya start. Bersiap teman-teman. Ini adalah soal, sambil saya pengantar ya, terus bertambah. Ini adalah soal konsentrasi. Di layar teman-teman nanti ada soal pertanyaan yang silakan jawab dengan cepat dan waktunya untuk menjawab hanya 20 detik saja. Oke, waduh udah 92 nih. Oke, 93 ya. Oke, kita tunggu apakah bisa sampai 100. Oke, kalau udah lewat 100 saya langsung start. Saya langsung go gitu ya. Oke, thanks yang udah gabung. Oke, fokus ya. Sepertinya udah 93, 94. Nambah lagi, 96. Oke, luar biasa. Antusias teman-teman sekalian. Oke, 98, kita 100, go ya. Oke. Jadi 100 orang berpeluang mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 atau yang pemenang nanti ada 3 orang terserah panitia nanti ya.
nentuin berapa orang yang boleh dapat pulsa. Oke, 102. Oke, kita mulai ya. 1, 2, and go. Tes konsentrasi. 3, 2, 1, and go. Kuis soal pertama. Ya, di manakah ibu kota Amerika Serikat? Wah, ini pertanyaan gampang banget ya. Oke, 40. Waktunya terus berjalan, hanya 20 detik. Oke, 80 orang sudah menjawab. Oke, waktunya berjalan. Saya hitung mundur. 3, 2, dan 1. Jawabannya adalah... Ya, masih banyak yang salah ya. Jawabannya apa teman-teman? Washington DC ya. Oke, bukan New York. Meskipun gambarnya itu berbeda. Oke, masih belum fokus ya. Ini baru pertanyaan pertama udah banyak yang salah ya. 31 orang udah fokus, keren. Kalian luar biasa. Oke, Mas Arief keren ya. Kita next. Siapa pemenang skor tercepat dan terbenar? Oke, apresiasi kepada akun yang bernama Syamsta. Oke. Tapi ingat teman-teman, tiap nilai, tiap soal itu dapat skor. Jadi jangan berkecil hati yang masih belum beruntung ya di pertanyaan pertama. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Coba tebak, siapakah nama dokter itu? Bila seorang dokter memiliki anak 3 Fitri Nike Hasa dan memiliki suami bernama Ari, coba tebak siapakah nama dokter itu? Oke, waktu tentang masih 30-an menjawab. aja untuk anak-anak. Dan jawabannya adalah bila. Tadi kan pertanyaannya bila seorang dokter. Oke, udah fokus ya, tapi masih banyak. Mohon izin, Mas Rafli ada yang bocor, mohon di-unmute dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, siapa pemenang nih? Oke, menyalip ya. Nabilas dengan skor 18-12. Luar biasa. Oke, siap, tetap fokus. Kuis soal berikutnya. Jadi siapa supirnya? Ingat. Masih 2 yang jawab. Fokus. Oke, waktu hampir habis. 3, 2, 1. Oke, sopirnya itu ya ibunya ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjut. Kita lebih cepat. Siapa yang menyalip? Apakah masih Mbak Nabilas? Apakah masih Nabilas pemenangnya? Oke, ternyata benar ya, masih Mbak Nabilas. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Waktu yang dibutuhkan untuk merebus telur. Berapa, yuk? Gampang nih. Anak SD mah bisa ya. Berapa ya? Berapa menit ya? Oke. 3, 2, dan 1. Jawabannya berapa menit? 1 menit. Benar ya. Tapi separuhnya hampir salah nih. Ya, berapapun jumlah telurnya kalau di tempat yang sama waktu matangnya juga sama kan? Oke. Siapa? Oke, Mbak Nabilas masih memimpin. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Tiwi lagi ngapain? Fokus pertanyaannya itu. Silakan baca soalnya. Oke, waktunya terus berjalan. Sedikit banget yang jawab. Ayo cepat. Jawab. 50 orang. Dan waktu habis. Dan jawabannya adalah ya main catur lah. Masa sendirian main catur kan nggak mungkin. Kalau yang lain bisa ngerjain sendirian kan. Oke. Apakah masih Mbak Nabilas yang memimpin. Oke. Terima kasih. Kenapa raise hand Mbak Mardiana? Oke, lanjut. Nggak terima ya skornya ya. Oke, soal berikutnya. Posisi Anda nomor berapa? Ingat, posisi kita nomor berapa? Anda nomor berapa? Oke, waktu hampir habis. 3, 2, dan 1. Jawabannya adalah nomor... Banyak yang salah.
Kita nyalip nomor 2, berarti kita sekarang nomor 2 lah. Agak fokus ya teman-teman ya. Oke, ada 44 orang, sudah hampir setengahnya yang fokus, luar biasa. Dan pemenangnya di tes konsentrasi ini, pemenang ketiga dengan saudara Dimas. Pemenang kedua, Anas. Dan pemenang nomor 1 dengan skor 4.538, Nabila. Oke, give applause untuk Nabila. Thank you. Oke, Nabila, silakan raise hand Nabila. Siapa yang pakai akun Nabila? Oke, siapa? Nabila akan Nabila Zahra. Mohon izin Teh Ani ya, Teh Novi. Oke, Nabila Zahra, luar biasa. Lebih luar biasa sekali kalau nanti aktif ya. Meskipun tidak on cam, teman-teman silakan boleh on mic gitu ya. Kita berpartisipasi aktif dan sharing gitu ya tentang soft skill of leadership. Oke, thank you Mbak Nabila. Anda mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. kayak membaca berita aja ya nadanya gitu ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut fokus ke materi kita. Dan fokusnya belum selesai sampai sini teman-teman sekalian. Masih ada lagi. Ini, fokusnya ini ya. Sip, keep fokus. Pertanyaannya coba silakan lihat di layar. Dan jawabannya boleh on mic, silakan on mic semuanya. Ya, on mic semuanya. Boleh on mic karena ini jawabannya secara quorum gitu ya. Oke. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan warna yang tertera berikut. Oke, sebutkan warna yang tertera berikut. Bersiap ya. Oke, sebutkan warna. Jawab dengan serentak. Jawab dengan serentak. Oke, hitungan 3, 2, 1. Oke, jawab dengan serentak. 3, 2, 1. Biru, merah, hijau, oranye. Putih. Hitam, hitam. Warna. Merah, orange. Hitam. Oke, hitam ya. Sepakat ya? Nggak ada yang bilang putih lagi ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Lanjut, ada warna berikutnya. Jawab dengan cepat. Jawab dengan cepat. 3, 2, 1. Biru. Fokus. Biasa. Oke. Jawab dengan cepat lagi. Ya, tanpa ada jeda. Tadi masih ada jeda. Oke. 3, 2, 1. Munculnya lah. Luar biasa. Oke ya. Cepat. 3, 2, 1. Merah. Kasih kampret. Cepat terakhir. Lah. Jawab dengan cepat. 3, 2, 1. Oke, luar biasa. Beri reaction tepuk tangan untuk kita semuanya. Beri tepuk tangan luar biasa teman-teman. Dan siap untuk belajar. Oke, boleh di mute kembali. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Oke, di depan teman-teman ini peta apa kira-kira? Peta apa? Peta Indonesia ya. Oke, tidak ada perbedaan pendapat nih. Di depan teman-teman adalah peta Indonesia. Dan di sesi siang ini yang semakin semangat, saya ingin tahu nih kesan teman-teman. Sudah 20 tahun teman-teman kurang lebih hidup di Indonesia. Apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman ada di Indonesia? Coba dong silakan ditulis di buku teman-teman yang ada di hadapan teman-teman itu, 1 kataku untuk Indonesia. Dan setelah ditulis di buku teman-teman, silakan juga ditulis di kolom chat. Oke ya, 1 kataku untuk Indonesia. Silakan ditulis di buku teman-teman dan ditulis di kolom chat yang ada di Zoom teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, luar biasa sekali kita hidup di tanah yang luar biasa, teman-teman sekalian. Tahukah teman-teman sekalian, kita berada di tengah-tengah 17.000 lebih pulau. Kita berada di 2 juta kilometer persegi daratan yang ada di Indonesia. Kita juga
berada di 3,25 juta kilometer persegi lautan, dan kita sedang hidup di daratan Indonesia yang sangat memiliki kekayaan yang luar biasa. Di tanah kita ini, teman-teman sekalian, kita sangat kaya, teman-teman sekalian. Coba lihat di layar, teman-teman sekalian ya. Kita memiliki timah yang paling banyak di seluruh dunia. Nomor 1, teman-teman sekalian. Kita juga memiliki tembaga nomor 2 terbesar di dunia. Kita juga memiliki nikel nomor 3 terbesar di dunia. Kita juga memiliki emas, teman-teman sekalian, nomor 10 tertinggi terbesar di dunia. Kita juga memiliki minyak ya, nomor 24 terbesar di dunia. Oke? Kita patut bangga dengan Indonesia kita. Kita memiliki 1000 spesies hewan, teman-teman, yang beberapa spesies itu tidak ditemukan selain di Indonesia. Kita juga memiliki 6.000 spesies tumbuhan, dan kita juga memiliki 1000 spesies tumbuhan. Itu semua, teman-teman, kalian tidak perlu pergi ke Eropa untuk menemukan semua keanekaragaman itu. Dan kalian sudah dilahirkan di tanah yang sangat luar biasa. Ya. Oke, keren. Banyak komentar, makmur, asyik, keren, beragam gitu ya. Mantap, hebat, bangga, alhamdulillah, luar biasa ya teman-teman sekalian. Komentar teman-teman sangat positif. Terima kasih ya. Dan teman-teman sekalian, di balik itu semuanya teman-teman sekalian, ada beberapa kejadian yang tidak kita inginkan, teman-teman sekalian. Ya, tidak kita inginkan. Apa itu? Indeks persepsi korupsi di Indonesia adalah ranking 102 dari 180 negara yang telah disurvei, teman-teman sekalian. Teman-teman pasti mendengar di berita, di televisi, di media sosial, dana bansos untuk bantuan COVID yang saat ini semua masyarakat Indonesia sedang terluka oleh COVID itu dikorupsi, teman-teman sekalian. Sedihnya negeri ini ketika kita mendengar itu. Teman-teman sekalian, ranking Indonesia tentang kualitas pendidikan yang diriset ya dari 77 negara, kita adalah ranking 6 terbawah. Kita ranking 71, teman-teman, dari 77 negara yang disurvei. Kita merasakan ya, kualitas pendidikan kita saking luasnya Indonesia, tapi kita masih terganggu oleh jaringan internet yang tidak merata gitu ya. Pendidikan yang masih konvensional, yang tidak cepat menggunakan teknologi. Itu juga ada, teman-teman, di negeri kita ini. Dan teman-teman sekalian, selain korupsi, selain kualitas pendidikan yang bermasalah, teman-teman sekalian, kita di tahun ini ada peningkatan. Orang miskin semakin banyak, teman-teman. Melalui survei disampaikan oleh Tempo, 27,5 juta ada di Indonesia. Orang miskin masih merasa kekurangan hidupnya setiap hari, teman-teman. Tadi kita memiliki kekayaan yang luar biasa, keanekaragaman hayati, tapi kemiskinan, teman-teman, masih merajalela. Dan yang terakhir, kami mendapatkan informasi dari Puslit Datin BNN. Sampai saat ini ada 14.000 lebih pelaporan kasus narkoba. Dan tahuilah, teman-teman, kerugian Indonesia kurang lebih 5,8 triliun atas adanya narkoba. Dan pertanyaannya adalah, apakah ini yang kita inginkan? Mari kita simak video yang satu ini.
Put your name and shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. You love the way I look at you while taking pleasure in the awful things you put me through. You take away if I give in. My life, my pride is broken. You have to think you're never wrong. You live what you do. You have to act like you're someone. You live what you do. You want someone to hurt like you. You live what you do. You wanna share what you've been through. You live what you do. You love the things I say I'll do. The way I hurt myself again just to get back at you. You take away when I give in. My life, my pride is broken. You like to think you're never wrong. You live what you do. You have to act like you're someone. You live what you do. You want someone to hurt like you. You live what you do. You wanna share what you've been through. You live what you do. Think the game before somebody else takes you out of the frame. Put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, you just won't last. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame. Put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, you just won't last. You like to think you're never wrong. You live what you do. You have to act like you're someone. You live what you do. You want someone to hurt like you. You live what you do. You wanna share what you've been through. You live what you do. Baik, teman-teman sekalian. Dari video tadi itu pertanyaannya, apakah ini yang ingin kita harapkan gitu ya? Coba jawab melalui kolom chat aja. Apakah ini yang kita inginkan, teman-teman? Seperti yang di video tadi itu. Silakan jawab melalui kolom chat, boleh. Dan oke, Mbak Nira tidak. Oke ya. Tidak ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kalian nggak pingin seperti itu? Silakan jawaban itu catat di buku teman-teman sekalian yang ada di depan teman-temannya. Kenapa saya nggak pingin seperti video itu? Dan boleh buat bagi yang udah nyatat,
boleh juga sharing atau berbagi rasa di sini. Silakan, boleh on mic, silakan berbagi. Apa yang teman-teman rasakan dan kenapa tidak mau seperti itu? Kalau jawabannya tidak. Boleh silakan? Silakan, boleh stop dulu ditulis di bukunya, tapi langsung ingin menyampaikan di sini, boleh berbagi karena sesi ini bukan sesi materi ya teman-teman. Ini hanya sesi berbagi saja, merasakan sesuatu hal yang mungkin ada di sekitar kita tapi kita tidak menyadarinya. Oke, silakan. Satu orang boleh volunteer. Boleh langsung on mic, teman-teman. Boleh disampaikan. Boleh 1-2 kata, hanya 1 kalimat. Yang terpenting pesan itu pasti ada makna yang ingin teman-teman sampaikan. Boleh, silakan di-sharingkan. Ada, teman-teman? Masih merenungi mungkin ya. Masih merasakan, mengingat kembali, merecall kembali video yang tadi dan ingin dituliskan di kertas di depan teman-temannya. Tapi boleh berbagi untuk membantu yang lain. Silakan. Ada yang ingin mau berbagi? Silakan. Oke, saya tunggu sampai 5 detik, kemudian kalau tidak ada mungkin teman-teman masih terlalu terbawa suasana mungkin ya. Dan boleh juga ingin berbagi, silahkan di forum ini bebas. Karena forum ini adalah forum kita, forum mahasiswa dan teman-teman yang akan menjalani dunia pemuda yang tantangannya sangat luar biasa, saya yakin. Dan ini Mbak Ella lewat chat. Boleh juga, boleh langsung ya, Mbak Ella Rosanti. Langsung disampaikan di sini melalui forum ini. Kata Mbak Ella, perlahan waktu akan menuntun kita pada akhir yang indah. Tapi sebelum kita sampai di sana, berjuang dan berdoa adalah bagian dari proses yang harus kita nikmati tanpa henti. Wow, luar biasa ya. Perjuangan itu nikmat, kata Mbak Ella. Berdoa itu nikmat, luar biasa ya. Motivasi yang sangat luar biasa. Jangan-jangan bagusnya ini Mbak Ella nih yang menggantikan saya hari ini nih. Boleh, makanya silakan on mic-nya langsung berbagi di sini. Ada yang lain? Satu lagi boleh? Ingin langsung menyampaikan? Silahkan teman-teman. Melihat video dan fenomena tadi itu. Dan itu tetap dan ada di Indonesia, teman-teman. Dan teman-teman sekalian, oke, saya lanjut ya. Dan kebanyakan orang itu tidak jauh dari 4 ini, teman-teman sekalian. Tidak jauh dari 4 ini. Ada 4 pilihan pemuda saat ini. Oke. Pertama, pemuda saat ini ketika melihat sesuatu hal yang demikian, mereka cuek aja, jalani hidup masing-masing. Urusan gue, urusan lo gitu ya. Itu yang pemuda yang pertama. Ya, kalau kita beri skor nilai di kampus gitu ya, nilainya D bagus apa jelek? Cuek, jalan hidup masing-masing. Oke, yang ada pria atau pemuda-pemudi kedua versinya begini, dia peduli sebetulnya. Namun aku tak mau berbuat apa-apa, aku bukan siapa-siapa gitu. Itu ada juga teman-teman yang seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada orang juga yang peduli, mau berbuat sesuatu, tapi aku tidak tahu dimulai dari mana. Oke ya. Dan ada juga pemuda yang saat ini ketika menanggapi fenomena yang terjadi di negara kita, di bangsa kita, di Indonesia ini, dia peduli, mau berbuat sesuatu, dan dia mengatakan, teman-teman, aku siap belajar untuk memberikan perubahan. Kira-kira teman-teman ada di posisi mana? Jangan dijawab, cukup dicatat. Oke? Tidak perlu dijawab, cukup dicatat. Aku sekarang ada di posisi mana dari A, B, C, dan D ini, teman-teman, silakan dicatat. Ditulis di lembaran teman-teman, aku, misalkan saya Lukman ya, memilih poin D misalkan. Berarti tulis di buku catatan teman-teman, aku cuek, aku jalani hidup masing-masing. Aku jalani hidupku sendiri, dan kamu semuanya jalani hidup masing-masing. Misalkan itu pilihannya ya. Tapi kalau aku memilih poin A, silakan teman-teman catat di bukunya. Aku
adalah pemuda yang saat ini peduli dengan keadaan bangsa ini. Aku pemuda yang mau berbuat sesuatu. Dan aku seorang pemuda yang siap belajar untuk memberikan perubahan. Silakan teman-teman ditulis. Oke, kalau sudah ditulis boleh dong Siapa yang masak itu? dikasih bocoran teman-teman. Silakan dijawab dari 4 pilihan ini. Ya, dari 4 pilihan ini teman-teman pilih yang mana? Saya ingin tahu, silakan jawab di chat saja. Silakan. Cukup mengetik satu abjad saja ya. A, B, C atau D. Teman-teman pilih mana? Saya ingin tahu coba. Setelah nulis di bukunya, silakan tulis di kolom chat. Penasaran aja gitu. Oke teman-teman, silakan. Oke, A. Mbak Ella A ya, Mbak Efria A. Oke. Thank you. Udah 2 orang ya. Oke, Mbak Retno, Mbak Fira. Oke. Banyak yang A ya. Udah, oke, berjalan terus. A, Mbak Nurul ya. Bukan A saja tapi A gitu. Jadi seakan-akan aku peduli banget gitu. Aku mau berbuat sesuatu banget dan aku siap belajar memberikan perubahan gitu. Seakan-akan gitu. Ini juga Mbak Saprida A-nya gede gitu ya. Ada A yang kecil, ada A yang gede. Mungkin filosofi A gede itu ya berarti kemauannya besar gitu ya. Luar biasa teman-teman. Saya rasa semua jawab A ya. Ada yang jawab B nggak? Atau malah jawab C? Atau malah D ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Thank you. Luar biasa teman-teman sekalian. Oh D, Mas Radian D. Radian Ratri Gumi. Oke, saya undang. Silakan memberikan pendapatnya. Mas Radian. Boleh? Tenovi? Penasaran nih? Radian Ratri Gumilar. Jawab D nih. Atau salah ketik? Atau memang sengaja? Nggak apa-apa, boleh. Kita sharing, nggak ada yang salah di momen kali ini. Oke, teman-teman sekalian. Oke, nggak bisa ya di off kameranya. Oke, teman-teman. Tapi sebagian besar D A jawabannya ya. Benar nggak? Oh, ada yang B. Oke, Mbak Intan B ya. Oke, variatif sekali. Oke, teman-teman sekalian. Pertanyaannya sekarang adalah, maka ketika kita yang menjawab hampir semuanya menjawab B dan A, maka soft skill itu dibutuhkan, teman-teman. Dibutuhkan nggak kira-kira? Dibutuhkan nggak? Oke, dibutuhkan nggak? Oke, butuh banget ya Mbak Ella. Thanks. Sangat aktif banget ya Mbak Ella ya, menginspirasi banget. Boleh dong nanti di sesi berikutnya kita ngobrol ya. Kalau hanya melihat tulisan ini kurang afdol gitu kalau kita bisa ngobrol banget. Oke ya, butuh banget ya Mbak Ella. Oke, luar biasa teman-teman. Maka dari itu teman-teman, di sesi kali ini kita akan sharing berbagi tentang soft skill apa aja yang harus kita punya gitu ya, agar kita bisa memunculkan yang poin A itu. Agar kita tidak menjadi yang contoh video yang tadi telah diputarkan itu. Are you ready? Are you ready? Go. Oke ya, masih tersepona, terbawa suasana mungkin teman-teman sekarang. Oke, baik teman-teman sekarang kita lanjut. Oke, soft skill pertama teman-teman sekalian yang harus kita punya sebagai seorang pemimpin nih. Ya. Maka yang pertama yang kita harus sadari, yang harus kita renungkan, yang harus kita percaya itu bahwa karunia Tuhan itu ada. Maka dari itu mari kita bersyukur. Ya, kita teman-teman sekalian diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan. Oke. Kita diberikan kesehatan. Sepanjang hidup kita menginjakkan kaki di buminya Tuhan ini, saya tanya, kita sering lebih banyak sehat apa lebih banyak sakitnya? Boleh. Silakan di open mic, boleh dijawab. Kita lebih banyak sehat. Banyak sehat, Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih responnya. Kita lebih banyak sehat teman-teman daripada sakit. Maka kita harus bersyukur, dan syukur itu adalah soft skill pertama yang harus kita punya sebagai leader. Karena dengan bersyukur itu, ya, nikmat Tuhan akan ditambah teman-teman. Dan kita bisa menerima segala goncangan apapun yang ada di hadapan kita. Kita diberi nikmat sehat, teman-teman sekalian. Dan kita diberi nafas oleh Tuhan, itu juga sebuah kenikmatan.
Gue bilang kayak di iklannya kayaknya bagus nih ini. Kok diem? Oke teman-teman sekalian, mohon maaf ada kendala teknis. Oke ya teman-teman, kita diberi kesehatan, kita harus bersyukur teman-teman. Kita diberi nafas teman-teman, kita bersyukur. Coba bayangin, sekarang banyak tabung oksigen yang dicari, benar nggak? Ya, benar ya? Orang butuh oksigen. Padahal kalau kita sehat, nafas itu Allah, Tuhan berikan gratis buat kita. Maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur teman-teman. Kalau bagi agama lain silakan menyesuaikan, tapi dalam agama Islam Allah menyampaikan dalam surat Luqman itu anishkurli, syukurlah kepadaku, ya. Intan surullah yansurukum, maka ketika kamu bersyukur kita kaitkan dengan pertolongan Tuhan, itu pasti akan datang. Dan ingat, Tuhan itu setiap hari, setiap detik itu menolong kita dengan nafas yang dimasukkan ke dalam hidung kita ini teman-teman. Ya. Dan syukur itu teman-teman pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Nafas kita hidup untuk kita sendiri. Maka soft skill ini adalah soft skill yang sangat dibutuhkan. Kemudian kita juga harus bersyukur teman-teman sekalian karena kita masih memiliki teman, masih memiliki sahabat, masih memiliki keluarga yang ada di sekitar kita. Meskipun sebagian mungkin telah meninggalkan kita, tapi kita saat ini hidup di dunia tidak sendiri. Maka skill untuk mensyukuri itu sangat sekali dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Karena dengan bersyukur itu teman-teman, potensi itu akan terus berkembang. Kita tidak mudah mengeluh. Ya, kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain dengan kita bersyukur. Dan syukur yang terakhir dan yang sangat luar biasa adalah bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan. Betul ya teman-teman? Siapapun membutuhkan Tuhan. Karena kita pada hakikatnya adalah hamba teman-teman. Yang membutuhkan Sang Pencipta, yang membutuhkan sandaran. Dan dengan sifat skill syukur ini teman-teman, maka kita akan menikmati hidup ini teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian bagi yang muslim, ya, maka sujud itu teman-teman sekalian, sujud itu adalah kebahagiaan, ya, adalah sebuah kebahagiaan dan tanda bukti kita sebagai hamba. Maka nikmati saat kita bersujud kepada Tuhan, ya. Maka nikmati saat kita berdoa kepada Tuhan, nikmati itu semuanya teman-teman. Karena itu pada saat itu Tuhan seakan-akan sedang tersenyum kepada kita bahwa kita sedang menjadi seorang hambanya yang bersyukur dan yang luar biasa. Oke. Maka dari itu mari kita lihat contoh orang yang bersyukur itu seperti ini teman-teman sekalian. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and
and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Be strong and you'll finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. That a hero lies in you. Oke, baik teman-teman sekalian. Boleh dong berbagi rasanya kembali. Satu orang aja deh, boleh di chat, boleh di langsung. Tapi paling sangat kami apresiasi yang berani langsung nih ngobrol, nyampein. Gimana nih rasanya ngelihat tadi itu? Boleh sharing, silakan. Saya tunggu cukup 10 detik saja, nggak perlu lama menunggunya. Silakan. Teman-teman, saya juga ingin mengecek apakah masih ada di depan saya atau izin sholat semua ya. Tadi ada sholat satu. Boleh berbagi teman-teman, silakan. Mbak Sunyi Rahmasari, Ya Kak, silakan. menurut saya setelah nonton video tadi, saya merasa yang begitu saja bisa, maaf Kak, yang disabilitas saja bisa, masa saya yang sehat, yang badannya lengkap, kok nggak bersyukur gitu Kak, harus lebih bersyukur gitu Kak. Oke. Terima kasih ya. Oke, Mbak Afifah nih, ada di kolom chat. Boleh juga open mic Mbak Afifah? Ingin lebih menjelaskan lagi kalimatnya? Silahkan. Oke. Atau ada yang lain teman-teman yang ingin open mic? Silahkan. Kita berbagi di sini. Oke, Mas apa? Rezon mau tadi hidup ya. Oke, saya bacakan. Tidak boleh menyerah pada keadaan, harus terus berusaha dan pantang menyerah. Tuhan baik banget, apapun rencananya. Mungkin kita merasa rencananya itu nggak indah, tapi ternyata rencana Tuhan itu yang paling luar biasa. Be grateful. Wow, luar biasa ya. Dari potongan video yang singkat tadi, teman-teman bisa mengambil hikmah yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, kita wajib banget buat bersyukur. Orang lain yang mungkin di mata kita dia kurang ya teman-teman sekalian, tapi mereka sebetulnya terlihat istimewa teman-teman. Sesuatu yang selama ini kita pandang kurang, teman-teman, boleh jadi itu dipandang lebih oleh Tuhan. Gitu ya. Maka inilah buktinya yang video yang tadi diputarkan itu. Dan teman-teman sekalian, berbahagialah, Tuhan sedang memuliakanmu, teman-teman. Bila saat ini ya, teman-teman merasa gundah gitu ya, merasa nestapa, maka ketahuilah banyak orang yang sedang ingin berada di posisi teman-teman. Coba, teman-teman sekarang jadi mahasiswa. Teman-teman banyak tugas, pusing dengan segala hal peraturan yang ada. Tapi ingat, ketika kalian merasakan kegundahan, keresahan itu, banyak yang pingin kuliah, teman-teman. Ya, dan yakinlah, teman-teman, setiap ujian itu hanyalah cara Tuhan untuk mendewasakan dan menjadikanmu lebih hebat. Bukankah teman-teman dulu dari SD ingin naik ke SMP itu dengan ujian? Nah, maka ujian hidup pun apapun itu yang dirasakan, entah teman-teman ada yang nggak nyaman dengan temannya, misalkan ada yang kurang baik hubungannya dengan dosennya, misalkan itu semua adalah tantangan dan cara Tuhan untuk memuliakan teman-teman sekalian. Dan yakinlah teman-teman, di dalam diri teman-teman ada potensi yang masih tertidur yang saat ini akan kita bangunkan bersama. Oke ya, oke baik. Silakan on kamera semuanya, tangannya taruh di depan layar seperti ini teman-teman. Oke. Yang bisa on kamera, silakan on kamera teman-teman. Silakan, boleh on mic juga. Boleh on mic juga, silakan. Oke, tangannya depan di sini. Yuk, ikuti kata-kata Kang Lukman. Wahai diriku. Wahai diriku. Oke, boleh sama-sama. Silakan Mas Rido. Wahai diriku. Wahai diriku. Wahai diriku. Ketahuilah bahwa Wah. engkau punya potensi yang masih tertidur. Maka mulai saat ini bangunlah.
Ketika mulai saat ini bangunlah. 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 Oke, masuk di kepala kita, masuk. Ya Allah. Masuk ya Allah. Bangun gitu ya. Bangun. Potensi kalian itu luar biasa, teman-teman. Jadi harus bangun gitu ya. Oke, thank you teman-teman sekalian. Yang mereka aja yang punya keterbatasan fisik menurut di mata kita, tapi mereka luar biasa berprestasi, apalagi kita gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut. Nah, yakinkan? Silakan catat teman-teman. Catat apa yang saya sampaikan, catat apa yang ada di layar teman-teman ini. Ya, catat. Yakinkan kita adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Tuhan untuk memakmurkan bumi ini. Dengan jalan menyeru kepada kebaikan, menolak kepada keburukan, dan beriman kepada Tuhan, maka kita adalah manusia terbaik. Dengan cara bersyukur itu, yuk kita sama-sama kembangkan soft skill bersyukur itu karena dampaknya sangat luar biasa. Akan membangunkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Oke, are you ready? Go ya, oke. Sibuk nulis. Oke, teman-teman, soft skill kedua adalah komitmen. Ya, komitmen. Kalau dengar kata komitmen, boleh dong di chat. Apa sih yang terbesit pertama kali kalau teman-teman dengar kata-kata komitmen? Gitu. Silakan boleh di chat teman-teman sambil menunggu dan kami juga menjelaskan. Komitmen itu biasanya kaitannya sama apa coba? Oke, sama apa? Ingatnya apa coba? kalau oh setia, janji, bener ya. Makanya yang jadian kalimatnya udah kita nggak komit nih, putus aja gitu. Oke ya, jadi komitmen teman-teman sekalian itu adalah ikatan, sebuah perjanjian, bener banget yang teman-teman sampaikan. Dengan adanya komitmen itu, pemimpin bisa berbuat sesuai dengan cita-citanya. Dan di materinya Kang TB tadi, teman-teman sudah punya visi. Visinya teman-teman sudah on nih, tidak hanya berhenti di dunia, tapi sampai di akhirat. Nah, tapi bagaimana cara mencapai visi itu? Mulai dari visi akhirat, visi dunia, sampai visi sampai 1 tahun ke depan sudah teman-teman catat, tapi tanpa komitmen, maka itu semua akan sia-sia teman-teman sekalian. Maka dari itu, soft skill kedua untuk pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang mulia adalah memiliki komitmen yang hebat, komitmen yang terbukti, yang menepati janji. Oke, baik. Soft skill berikutnya teman-teman sekalian, seorang pemimpin itu ya kira-kira melihat dari gambar ini, apa yang dibutuhkan, soft skill apa yang kira-kira dibutuhkan? Boleh dong dijawab di chat juga. Setelah melihat foto ini, kira-kira apa yang dibutuhin? Gambar ini kira-kira menunjukkan makna pemimpin itu harus seperti apa, teman-teman? Oke, masih mikir ya. Saya beri kesempatan 5 detik saja. 5, kalau tidak saya langsung empati. Wah, luar biasa. Pemimpin itu harus adil. Hubungannya sama ini apa ya, Mbak Binti? Boleh jawab nanti ya. Boleh jawab sekarang juga. Peduli, empati, peduli banget. Oke, keren. Ya, luar biasa teman-teman sekalian. Oke, dari gambar ini kita bisa mengambil makna bahwa soft skill yang kita butuhin sebagai seorang pemimpin itu adalah responsif, teman-teman. Ya, responsif. Ya, responsif itu kalau paling gampangnya buat kalian tuh kalau kalian balesin chat si doi itu cepat, itu responsif. Ya. Oke, di dalam responsif itu teman-teman kita butuh empati. Empati itu apa? Empati itu kita ngerasain apa yang orang lain rasain. Ya, bukan hanya memberikan kalimat oh sabar ya, kalau ada masalah sabar ya, bukan, tapi kita seakan-akan ngerasain apa yang dia rasain gitu, sehingga kita itu yang disebut empati teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah cepat tanggap gitu ya. Responsif itu cepat tanggap teman-teman. Cepat kalau ada teman kita butuh pertolongan kita ngerjain tugas yang dia nggak paham ya. Seorang pemimpin itu harus punya cepat dan tanggap. Selanjutnya benar tadi disampaikan teman-teman ya. Di dalam responsif itu peduli. Wah, luar biasa ya Mas Radian mengayomi.
Mbak Sunyi peka. Peka ya, nggak ada K-nya di belakang ya Mbak Sunyi ya. Peka jadinya, nggak dengar. Ya, tapi peka, peduli, benar, luar biasa. Itulah responsif teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya. Soft skill keempat yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin adalah pemimpin itu harus inovatif, teman-teman sekalian. Bagaimana cara, apa saja yang ada di dalam inovatif itu? Inovasi itu adalah yang pertama, kita menjadi orang yang menginspirasi. Ketika orang melihat kita, teman-teman sekalian, seakan-akan dia punya sesuatu kebahagiaan yang datang dalam dirinya. Kalau kita menjadi orang ketika melihat kita, dia bahagia, ya, kita menjadi teladan yang baik kepada orang lain, maka kita adalah pemimpin yang menginspirasi. Kemudian pemimpin itu untuk bagaimana caranya menggapai inovasi adalah dengan mempunyai visi. Teman-teman sudah diajarkan itu visi di materi sebelumnya. Dengan adanya visi itu teman-teman sekalian, maka teman-teman akan bertumbuh, ya, growth, bertumbuh. Dan bertumbuh itu akan diiringi oleh ide-ide, ya, ide-ide sebuah gagasan pemikiran yang orang lain mungkin tidak memikirkan itu, tapi teman-teman memikirkan itu. Setelah ide itu ada teman-teman, maka teman-teman akan menjalani sebuah proses, oke? Dan proses tidak hanya sekedar proses, tapi juga teman-teman harus bisa memiliki progres, ya. Bukan hanya proses, tapi juga progres. Progres itu perubahan yang bertahap, pelan, tapi pasti. Dan pemimpin yang berinovasi itu adalah pemimpin yang mau berkembang, ya. Dan pemimpin itu juga harus punya kreativitas yang luar biasa, teman-teman sekalian. Baik, ada soal nih sekarang. Jawab ya, jawab di kolom chat. Persepsi pemimpin kreatif. Nah, pertanyaannya fokus. Ya, fokus. Pertanyaannya, sebutkan hewan yang mirip dengan angka 2. Jawab di kolom chat, yuk. Angsa, bebek, ayam, angsa. Wah, Angsa, bebek. Bebek, potong bebek, angsa gitu ya. Oh, sampai ada yang ngirim gambar. Oke, semua mufakat ya. Wah. Oke, sekarang saya bilang gini. Ternyata jawaban teman-teman sama ya, hampir mirip ya. Kesimpulannya semua adalah hewan unggas. Benar ya? Full unggas ya. Nggak ada yang lain? Oke. Baik, kalau Kang Lukman sekarang bilang gini, hewan yang mirip dengan angka nomor 2 itu adalah sapi. Percaya nggak teman-teman? Enggak. Sampai menguap ya Mas siapa tadi ya. Oke. Percaya nggak? Enggak. Oh, nggak percaya Mbak Anissa. Masa bisa loh? Nggak percaya ya? Oke. Ada yang percaya nggak? Mbak Anissa aja yang nggak percaya. Yang lain percaya apa enggak nih kayaknya? Oh enggak. Mbak Meriska enggak gitu ya, enggak. Oke, saya berarti bertugas untuk merubah persepsi teman-teman agar lebih kreatif ya. Badan sapi kepala angsa Mbak Ella. Luar biasa sambil nangis Mbak Ella ya. Bisa teman-teman, bisa. Saya yakin. Yang kreatif itu percaya kan kreatif jadi sesuai imajinasi. Ah, gimana Mbak Siva imajinasinya? Boleh sharing? Boleh open mic? Ayo Mbak Siva, percaya katanya. Angka nomor 2 itu mirip sama sapi. Imajinasinya gimana? Bisa gambarin nggak? Sapinya dibikin nugget. Oke, saya jawab ya. Bisa teman-teman, ini jawabannya. Kalau nggak percaya. Bisa kan? Bisa kan? Jadi sapinya nggak harus 1. Siapa yang nyuruh kan yang membatasi 1? Ya, sapinya dijajar. Oke, Mbak Anissa ketawa ya. Sapinya dijajar membentuk angka 2. Kan gitu yang sering kalian bikin kan kalau ambil pakai drone foto untuk bikin logo. Misalkan banyak ya di media sosial di YouTube ya. Begitu pula orang kreatif. Gambarnya demikian teman-teman. Ya ampun kata Mbak Vivi ya. Ya ampun, dia juga ya Mbak Ella bilang. Oke, jadi semua itu bisa teman-teman. Jadi syarat pemimpin itu seperti halnya ke pertanyaan tadi ini. Kreatif,
out of the box. Boleh ya. Oke, Mbak Aulia, boleh. Ya, keluar dari kotak yang selama ini kita persepsikan. Oke, sama aja teman-teman kalau disuruh bikin, silakan gambar 2 gunung, jalan, terus rumput gitu ya, ada pohon, ada matahari. Pasti gunungnya 2, mataharinya yang di tengah. Atau matahari di atas gitu. Terus jalannya nyamping kayak anak SD itu. Gambarnya gitu nggak kira-kira? Ya itu berarti belum kreatif ya, terlalu wow kata Mbak Elisa ya. Oke, keren ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Artinya badak juga mirip angka 2, semua hewan mirip angka 2. Ya, semua hewan mirip angka 2. Oke. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa teman-teman. Oke, skill berkomunikasi, kita ada waktu 15 menit. Ini nanti akan dijelaskan lebih dalam ya teman-teman oleh Kang Iman ya, oleh Kang Iman. Jadi benar, dan kenapa komunikasi ini fokus, nanti ada pembelajarannya sendiri karena ini yang paling dibutuhin teman-teman pada saat nanti menjalani perkuliahan selama 2, 3, 4 tahun ke depan. Ya, pesan Kang Lukman di sini sebagai pengantar nanti untuk Kang Iman. Pengantarnya adalah kebanyakan orang teman-teman, permasalahan komunikasi itu kita itu mendengar tidak untuk mengerti. Ya, permasalahan komunikasi yang selama ini kita hadapi itu adalah kita mendengar tidak untuk mengerti, tapi kita mendengar hanya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh lawan komunikasi kita. Ya, the biggest communication problem is we don't listen to understand. Ya, permasalahan terbesar kita itu kadang bukan kita nggak bisa ngomong, enggak, karena dari lahir kita udah diajarin umur 5 tahun udah bisa ngomong, udah bisa minta jajan, minta es gitu ya, minta permen dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya bagi orang dewasa seperti kita dalam berkomunikasi itu bukan karena kita nggak bisa ngomong, tapi karena apa? Karena kita mendengar omongan orang itu hanya untuk menjawabnya, bukan untuk memahaminya. Dan ini ya, nanti akan ada 3 penyakit kenapa kita nggak bisa ngomong dan 5 cara agar kita bisa ngomong dengan benar, dengan baik, komunikasi dengan luar biasa. Itu bersama Kang Iman di sesi berikutnya nanti. Dan pesan Kang Lukman di sini sebagai soft skill kita, ya, sebagai seorang pemimpin adalah pemimpin yang komunikatif itu adalah teman-teman ingat, komunikasi itu hanyalah tentang bagaimana agar hadiah, oke, hadiah yang kita berikan itu bisa diterima dan bermakna bagi penerimanya. Oke, maka apa ukuran komunikasi kita sudah baik adalah minimal adalah senyuman dan anggukan. Oke, teman-teman tadi ngobrol sama Kang Lukman bercanda gitu ya sambil soal. Teman-teman saya lihat wajahnya senyum gitu ya. Ada yang ketika Kang Lukman memberikan pesan teman-teman anggu-anggu, itu berarti komunikasi ya. Dan itu adalah tanda awal komunikasi itu terasa bermakna ketika lawan bicara kita itu tersenyum dan memberikan anggukan. Itu salah satu saja. Dan nanti lebih dalam setelah istirahat, wah jangan kemana-mana, nanti ada Kang Iman di soft skill yang ke berapa ini ya? Yang keempat ini. Oke, yang terakhir ya. Oke, rumus pemimpin. Oke, masih ingat ya rumus ini? Kang Lukman kasih rumus pemimpin. Ada 2 rumus pemimpin teman-teman sekalian. Yang pertama, ini. Masih ingat pelajaran SMA teman-teman? Ini rumus apa? Boleh di chat atau di unmute suaranya? Oke, masih ingat nggak? Ini rumus apa? Hukum apa? Hukum fisika apa? Ayo. Newton 3. Newton 3. Wow, luar biasa. Siapa yang jawab itu? Widya. Widya dapat voucher 50.000. Yang jawab pertama kali ya. Oke, keren ya. Hukum Newton 3. Wah, keren. Bisa disampaikan Widya? Apa penjelasannya ini Widya? Izin menjawab. Ya, boleh. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ketika kita melakukan aksi itu akan berbalik lagi kepada diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya direalisasikan di kehidupan. Seperti itu. Berarti. Oke, luar biasa. Mantap Mbak Widya ya, kata Mbak Nurul ya. Benar teman-teman. Rumus pemimpin itu begini. Apa yang kita berikan kepada orang lain itulah yang akan diberikan pula kepada kita. Kalau kita memberikan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kita.
Ya, rumusnya adalah F itu apa? Force ya. Force atau gaya gitu ya. Ya, kalau kita dan rumus kedua. Oke, rumus kedua ya, keren ya. Teman-teman masih ingat ya pelajarannya ya. Dan maknanya juga sama bagi pemimpin, teman-teman. Untuk kehidupan, maka fisika itu juga penting juga untuk kehidupan. Oke, rumus kedua bagi pemimpin. Oke, siapa yang tahu ini rumus apa? Rumus tekanan. Tekanan. Atau biasa disebut apa? Hukum apa? Tekanan Pascal ya. Oke, Pascal Widya, alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Tekanan itu teman-teman berbanding terbalik dengan F, benar ya? F itu bisa dikatakan gaya. Jadi teman-teman kalau nggak pingin banyak tekanan, nggak usah banyak apa? Banyak Gaya. Banyak gaya. Hidup itu teman-teman sekalian tidak mahal. Yang mahal itu gaya hidup. Teman-teman untuk hidup itu tidak mahal. Yang mahal itu apa? Gaya hidup. Kalau kalian semakin banyak gaya hidup, kalian pasti akan tertekan. Maka itu yang mahal itu gengsi, benar. Gengsi itu termasuk gaya dan gaya itu adalah F. F itu force ya menurut Newton hukum ketiga. Dan bagaimana caranya agar kita mampu mengelola tekanan Pascal itu ya. Tekanan Pascal itu maka harus dibagi dengan A. A itu apa teman-teman? Halo? A itu apa? Ayo. Percepatan. Oh, bukan. A itu apa? A itu adalah luas permukaan. Intinya apa? Luas permukaan yang dimaksud adalah luas kelapangan hati kita, teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita banyak tekanan, yang kita harus lakukan sebagai seorang pemimpin itu adalah melapangkan hati. Kalau di agama Islam disampaikan alam nasroh laka sodrok. Dada kita dibuka dengan lebar. Bayangin ada satu gelas teman-teman. Ya, kalau air yang ditampung di gelas itu, yang dituang di gelas itu, ya, dituang gelas itu sampai air itu tumpah, apakah airnya kebanyakan atau gelasnya yang kurang gede? Ada dua persepsi di sana. Oke? Ya. Dan persepsi pemimpin adalah bukan masalah yang kita salahkan, tetapi hati kita cukup kita lapangkan. Maka masalah itu akan berjalan dan kita bisa melewatinya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah rumus. Dan ini adalah video terakhir, teman-teman sekalian. Semoga ini bisa menginspirasi dan memberikan lebih semangat lagi agar kita menjadi pemimpin yang dimuliakan. Silakan simak video satu ini. Ada seorang anak, teman-teman sekalian, yang mencuri obat. Dimarahin sama yang punya toko obat. Dan ada seorang tukang bakso ya, yang membantunya. Coba lihat, dibayarin itu. Wah. Karena tukang bakso ini mungkin tahu gitu ya. Bukan hanya membayari obat yang dia anak kecil ini curi, tapi dia malah juga memberikan bakso gitu ya, buat dia makan. Dan anak ini coba lihat, melihat wajahnya dan dia kabur. 30 tahun telah berjalan. Bapak-bapak yang sedang jualan ini masih melakukan aktivitas yang sama. Suka berbagi, teman-teman sekalian. Ya, dia sudah tua dan apa yang terjadi? Serentak, kemudian dia pingsan, teman-teman sekalian. Di zaman itu, ini kisah lama ya. Dia adalah orang yang hidupnya cukup, tidak berlebih, tapi dia tidak mampu membayar biaya yang begitu mahal. Anaknya pusing, teman-teman sekalian. Bingung memikirkan, gimana ya caranya membayar obat bapak. Dia merenung, merasakan gitu ya. Dia konsul ke dokter, bercerita tentang keadaan bapaknya. Dia seorang tukang bakso yang dulu sampai rumahnya dijual, teman-teman. Rumah tukang bakso itu dijual. Dan ketika suatu pagi dia melihat sebuah surat, teman-teman.
sebuah kertas, lembaran kertas, dan apa yang terjadi? Biaya yang dikeluarkan untuk mengobati bapak yang tua renta tukang bakso itu 0 rupiah, dan dia sudah membayar obat itu 30 tahun yang lalu. Masih ingat? Masya Allah. Anak ini yang memberikan tukang bakso tadi ya. Memberikan bakso kepada maka dokter ini ternyata teman-teman sekalian adalah anak yang ia tolong 30 tahun yang lalu. Ia melihat wajahnya, menatap wajahnya dengan cermat meskipun itu waktunya singkat. Teman-teman boleh mencurahkan isi hatinya setelah melihat video ini di kolom chat. Silakan teman-teman sekalian. Maka ini kisah yang benar-benar luar biasa. Dari itu teman-teman sekalian, sebagai seorang pemimpin, teman-teman sekalian, jadilah seakan-akan menjadi pohon gitu ya. Teman-teman pasti tiap hari berangkat melihat pohon yang hijau rindang. Tapi ketahuilah teman-teman, pohon itu adalah simbol kematangan emosi teman-teman. Tahukah pohon, teman-teman belajar ya, di sekolah dulu, sebelum kuliah, bahwasanya pohon itu menyerap karbon yang jahat, menyerap hal-hal negatif, yang buruk itu dia serap dan dia keluarkan oksigen untuk kita hirup. Maka menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin yang mulia adalah memberikan, mengeluarkan kalimat positif, mendengarkan hal yang positif, memikirkan hal yang positif. Itulah seorang pemimpin yang memiliki soft skill yang luar biasa teman-teman sekalian. Dia mampu mengolah emosinya. Dia mampu mengolah semua keburukan yang dia hadapi, semua tantangan di tangan dia olah cukup di dalam tubuhnya. Dan yang ia keluarkan sama seperti pohon yang hijau ini adalah hal-hal yang positif, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kenyamanan bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan teman-teman sekalian, masih ingat ya, kembali lagi ke hukum fisika, hukum kekekalan energi. Tahu apa ringkas kalimatnya? Seorang peneliti fisikawan mengatakan bahwa teman-teman, energi itu seperti halnya video yang tadi teman-teman lihat. Energi kebaikan itu, energi itu akan tetap ada di muka bumi ini, teman-teman. Dia tidak akan hilang, hanya berubah bentuknya. Energi itu yang dulunya padat berubah jadi cair. Yang dulunya cair terkena sinar matahari menjadi uap. Dan pada suatu saat dia akan kembali lagi menjadi, kemungkinan bisa menjadi padat, cair, ataupun gas. Begitu pula energi kebaikan teman-teman sekalian. Menjadi seorang pemimpin yang mulia itu teman-teman sekalian, energi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu mungkin tidak langsung orang lain itu balas. Tapi mungkin 10, 20, ataupun 30 tahun lagi seperti Bapak Bakso tadi itu, energi kebaikan itu keluar dalam dirinya, diberikan kepada kebaikan. Kemudian kebaikan itu akan memutar ke seluruh dunia teman-teman. Dan pada suatu saat, seperti video tadi itu teman-teman sekalian, kebaikan yang pernah kita lakukan waktu dulu, dan mungkin kita sudah lupa, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Di dalam ajaran Islam, Allah menyampaikan teman-teman, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Dan satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu akan dibalas minimal 10 kebaikan. Kalaupun tidak di dunia ini, Tuhan akan balasnya di akhirat. Dan kita balasannya adalah minimal adalah kesehatan dan kemuliaan kepada diri kita. Maka teman-teman sekalian, mari let's go. Kita bersyukur, berkomitmen, responsif, inovatif, dan komunikatif untuk menjadi
pemimpin yang mulia. Terima kasih dari saya Kang Lukman, semoga bermanfaat bagi teman-teman, semoga menginspirasi dan menjadikan kita menjadi seorang pemimpin yang mulia, yang kita adalah seorang pemenang, kita adalah seorang pemimpin, dan kita tahu bagaimana caranya menjadi pemimpin yang luar biasa dengan cara apa? Bersyukur, berkomitmen, responsif, inovatif, dan komunikatif. Di akhir sesi ini, yuk open mic semua. Depankan tangannya di depan laptop, teman-teman, di depan layar. Ikuti dan open mic, open video boleh silakan. Ikuti kata-kata Kang Lukman. Saya pemimpin mulia. Saya pemimpin mulia. Syukur atas apa yang saya dapatkan. bersyukur atas apa yang saya dapatkan. Berkomitmen menjalani hidup dengan mulia. Berkomitmen menjalani hidup yang mulia. Responsif, inovatif, dan komunikatif. Mulai hari ini saya siap menjadi seorang pemimpin. Saya menjadi seorang pemimpin. Masuk. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Eva dan Mela tapi langsung di dua orang ya, semangatnya luar biasa. Mbak Suji, terima kasih. Jazakallah khair juga untuk Mbak Ella dan luar biasa. Dan kami tutup, kami berikan lagi kepada Teh Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat keren sekali untuk Terima kasih Kang Lukman. Makasih Kang. Oke, sama-sama. Baik, mungkin tadi sudah disampaikan untuk soft skill yang harus dimiliki dari setiap kita adalah bersyukur, berkomitmen, responsif, pemimpin yang inovatif, dan juga cara kita berkomunikasi. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Kang Lukman sudah memberikan ilmunya kepada teman-teman dari Poltek Kestanka. Oke, baik.